Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan memaparkan hasil dari diskusi kami tentang basic concept of sustainability development and implementation. Sebelum memaparkan hasil dari diskusi kami, izinkan saya sebagai moderator di sini untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Vina Adelia dengan nomor BP 2010 53 20 30 dan juga ada Bang Aulia Rahman dengan BP 1910 53 10 21 dan juga saya sendiri M Alif Rahman dengan BP 2010 53 20 52. Uh, Next slide. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya juga untuk menjelaskan part-part apa aja yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu ada Sustainability Accounting Divine, Sustainability Accounting Principles, Work Concern of the Earth Protection, Global Warming, Climate Change, Sustainable Development, Market Failure, dan juga yang terakhir ada Triple Bottom Line. Untuk materi pertama yaitu Sustainability Accounting Divine akan saya jelaskan oleh diri saya sendiri. Langsung saja, eh, pada artikel yang kami kutip, di sana dijelaskan bahwa terdapat sebuah keharusan agar memahami pembangunan berkelanjutan secara holistik dan juga komprehensif, dikarenakan kekhawatiran akan masa depan spesies manusia, supaya dapat terjaga dan kita bisa meninggalkan generasi mendatang dengan kondisi planet yang layak huni. Maka dari itu bisa kita definisikan bahwa akuntansi keberlanjutan ini sendiri adalah sebuah kegiatan yang mengukur, menganalisis, dan melaporkan dampak sosial dari lingkungan perusahaan. Dan kenapa ini perlu kita kaji? Karena akuntansi keberlanjutan ini adalah kegiatan yang dijalankan perusahaan yang memiliki dampak terhadap lingkungannya agar tetap terjaga kelestariannya. Kenapa? Karena para investor biasanya akan tertarik dengan perusahaan yang mampu menjaga lingkungannya tetap bersih dan juga aman. Next. Lalu masih masuk pada definisi yang tadi, kita masuk kepada dasar-dasar dari akuntansi keberlanjutan ini. Ada 6, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 66 Ayat 2 tentang perseroan terbatas, Bab 5 Pasal 77 Ayat 1 sampai 4 tentang tanggung jawab sosial perseroan. Selanjutnya ada PSAK nomor 33 tentang akuntansi akuntansi pertambangan umum, lalu ada nomor 32 tentang akuntansi pengusahaan hutan, lalu ada ISO 26000 tentang tanggung jawab sosial perusahaan, dan yang terakhir ada ISO 14000 tentang manajemen mutu lingkungan. Lalu next. Kita juga masuk kepada tujuan dan tantangan dari accounting sustainability ini. Yang pertama kita masuk pada tujuan, itu agar stakeholder bisa mengetahui dan menilai kinerja korporasi serta risiko dan prospek korporasi sebelum mengambil keputusan yang diperlukan. Lalu tujuan yang satu lagi yaitu mengetahui tentang keberlanjutan bisnis dan laba, keberlanjutan sosial dan kelestarian lingkungan sebagai suatu ekosistem terutama di lingkungan perusahaan itu sendiri. Lalu kita masuk kepada tantangannya. Tantangannya ada beberapa. Yang pertama itu ada di mana akuntansi keberlanjutan ini hanya memfokuskan kepada kebutuhan informasi dari stakeholder yang memberikan kontribusi dalam nilai sebuah perusahaan atau yang dominannya. Lalu yang kedua ada hanya memproses dan melaporkan informasi yang materiality dan measurability. Selanjutnya ada mengadopsi asumsi entity, sehingga perusahaan diperlakukan sebagai entitas yang terpisah dari pemilik dan juga pemangku kepentingan lainnya. Dan yang terakhir ada masyarakat dan lingkungan itu adalah hal yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya, next slide. Kita masuk kepada pembahasan prinsip-prinsip dari akuntansi keberlanjutan ini. Ada 4. Yang pertama itu ada inklusivitas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sebuah organisasi itu adalah sebuah organisasi yang hendak mengidentifikasi para pemangku kepentingannya dan melibatkan mereka untuk membangun topik berkelanjutan yang bersifat material dan juga dapat mengembangkan tanggapan strategis. Selanjutnya yaitu ada materialitas, yang ini berkaitan dengan identifikasi dan memprioritaskan topik berkelanjutan yang paling relevan dan mempertimbangkan dampak dari setiap topik terhadap organisasi dan para pemangku kepentingannya. Selanjutnya itu ada responsif.
Maksudnya di sini yaitu bahwa organisasi dapat memberikan reaksi yang tepat waktu dan juga tepat sasaran pada topik berkelanjutan yang material dan beserta dampaknya. Lalu yang terakhir ada dampak. Maksudnya di sini bahwa organisasi hendaknya bertanggung jawab penuh terhadap dampak atas segala perilaku, kinerja, dan juga hasil dari ekosistem yang luas. Dampak-dampak tersebut dapat terjadi pada lingkungan luar, bahkan lingkungan internal organisasi itu sendiri. Lalu kita masuk kepada Work Concern of the Earth Protection. Itu ada dua, perlindungan lingkungan dan juga pengelolaan sumber daya. Perlindungan lingkungan maksudnya adalah kegiatan di mana berfokus kepada pengurangan polusi serta bentuk-bentuk lain dari seluruh perusahaan lingkungan bumi. Selanjutnya itu ada pengelolaan sumber daya. Maksudnya di sini yaitu aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu bertujuan dalam melestarikan, memelihara stok sumber daya alam dan melindunginya dari penipisan ketersediaan atau kelangkaan. Dengan pengelolaan yang baik, dapat menghasilkan manfaat lingkungan sekunder seperti perlindungan satwa liar dan habitat-habitat alami dari semua makhluk hidup. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Bang Aulia. Baik, terima kasih moderator. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai global warming, di mana di sini kita mengetahui apa sih itu pengertian dari global warming itu sendiri. Global warming itu sendiri merupakan diartikan sebagai proses yang terjadi peningkatan suhu rata-rata global pada permukaan bumi. Jadi di sini dia sifatnya itu jangka panjang dan dari keseluruhan dan suhu dari keseluruhan planet itu terus meningkat secara terus menerus. Yang mana global warming ini disebabkan akibat adanya pembakaran dari bahan bakar fosil yang dimana peningkatnya pembakaran bahan bakar fosil ini akibat adanya meningkatnya populasi dari umat manusia yang juga ada pun beberapa jenis bahan bakar fosil yang biasa yang digunakan yaitu ada ada mulai dari batu bara, minyak, gas alam, yang mana pembakarannya itu menyebabkan apa yang dikenal sebagai yang bisa kita kenal itu sebagai efek rumah kaca yang terdapat di atmosfer bumi. Lalu next. Nah, di sini menurut dari penelitian yang saya ambil dari Science Report yang mana ditulis oleh Stiller Eflat dan Cornel F. Erhardt di tahun 2003. Di sini mereka menyebutkan di jurnalnya tingkat industri ini perkiraan jejak toksisitasnya itu terbesar dari produksi dari listrik yang sekitar 6%, lalu diikuti oleh pabrikan besi dasar, yaitu baja dan ferroalloy sebesar 20%, baru ada pabrikan semen sebesar 10% di tahun 2017. Untuk ekotoksitasnya itu se-rate itu 50% adalah industri dengan estimasi jejak kimia yang terbesar. Lalu di PBB sendiri juga mengatur regulasi tentang berapa sih suhu global yang dibatasi. Dari PBB sendiri itu membatasi ada 1,5 derajat Celcius, namun regulasi itu tidak terrealisasikan, yang mana di tahun-tahun berikutnya itu terjadi kenaikan suhu rata-rata 2,8 derajat Celcius. Next. Lalu yang kedua, apa sih pentingnya kesadaran terhadap global warming? Kesadaran terhadap kesadaran pentingnya terhadap global warming sendiri dari masyarakat sendiri, dunia sendiri terhadap penanggulangan global warming, pemanasan global dan tanggung jawab lingkungan telah menunjukkan gejala yang terus meningkat. Kesadaran ini juga menuntut perusahaan untuk memiliki tanggung jawab sosial terhadap pelestarian lingkungan. Yang mana itu kalau misalnya di pandangan konvensional, pengelola lingkungan di perusahaan sendiri itu pasti akan mengurangi pendapatan mereka, dan itu biasanya biayanya itu cukup besar. Namun untuk hal ini masih layak untuk dilakukan karena biasanya tuh kalau dari perusahaan itu tidak melakukan misalnya AMDAL ataupun misalnya kelestarian lingkungan lainnya, itu pasti akan dari misalnya para shareholder ataupun stakeholder itu pasti akan menuntut mereka, itu akan terganggu terhadap produksi dari suatu produk itu, dimana menurunkan kualitas pasti itu akan menurunkan dari pendapatan di suatu perusahaan. Next.
Lalu kita lanjut ke perubahan iklim. Nah, di perubahan iklim ini sendiri berkaitan dengan adanya pemanasan global itu mungkin dari akibat ada yang berakibat kepada perubahan iklim, di mana mungkin adanya misalnya suatu daerah tersebut mengalami kekeringan ataupun akan tiba di materi selanjutnya dan mengenai dampak dari perubahan iklim sendiri. Kita masuk pengertian dari perubahan iklim, yang mana perubahan iklim ini mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca jangka panjang, yang mana kegiatan ini dirasakan mungkin secara alami seperti melalui variasi dalam siklus matahari. Namun sejak di 1800-an itu, aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama dari perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak gas. Berarti dari pemanasan global tadi, dampak-dampak dari pemanasan global tadi berdampak pada perubahan iklim yang ada. Pembakaran dari bahan bakar ini dia menghasilkan gas rumah kaca. Di sini contohnya gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim antara lain itu ada karbon dioksida dan metana. Lalu next. Nah, ini dampak dari perubahan iklim tadi. Dampak dari perubahan iklim tadi sendiri ada mulai dari kesehatan, kemampuan menanam makanan, keselamatan, pekerjaan, bisnis, dan dari bagian alatnya. Untuk kesehatan sendiri, mungkin yang tadi kita dari pembakaran dari bahan bakar fosil tadi itu menghasilkan karbon dioksida, karbon monoksida, dan gas metana, yang mana itu pasti akan merusak sistem pernapasan dan menyebabkan merusak sistem pernapasan dan penyakit lainnya. Lalu yang kedua, kemampuan menanam makanan. Yang kemampuan menanam makanan ini dari efek gas karbon monoksida dan gas metana tadi yang menyebabkan efek rumah kaca, pasti itu sinar matahari tidak bisa masuk ke dalam sinar matahari tidak bisa lagi keluar ke permukaan bumi sehingga meningkatkan suhu dari bumi itu sendiri, yang mana menyebabkan perubahan lingkungan, yang mana itu bisa merusak dari persediaan bahan makanan, seperti mungkin dari menanam, mungkin dari tanah yang mungkin yang kurang subur nanti menjadi dari yang subur menjadi kurang subur. Lalu yang keselamatan. Untuk keselamatan ini seperti apanya itu dari dampak yang tadi itu pasti yang biasanya dirasakan oleh daerah yang berada di pinggiran pantai dengan meningkatnya volume air laut, pasti daratan itu akan semakin mengecil karena kan naiknya permukaan air laut. Lalu pekerjaan. Terkait ke pekerjaan, di sini ada jurnal yang mana diambil dari Stern 2026 dalam artikelnya, dia mengatakan ketika biaya tinggi itu dikeluarkan, pasti akan meningkatkan biaya-biaya lain. Pasti itu kan itu bisa mengambil dari sisi pengusaha. Dari sisi pengusaha pasti itu akan berdampak pada pendapatan mereka itu sendiri dan berkaitan juga dengan bisnis tadi. Dan jikalau untuk mengurangi lanjutan yang dari bisnis tadi yang bagian kelima itu akan mengurangi untuk biaya yang dikeluarkan itu pasti akan lebih tinggi. Dan juga banyak biaya-biaya yang terjadi akan berdampak kepada lingkungan kepada perusahaan itu seperti tinggi biaya baku, energi, usangnya bangunan, rusaknya aset tetap karena perubahan cuaca dan perubahan permintaan konsumsi. Jadi dampak perubahan iklim ini dari 1 sampai 6 itu saling berkelanjutan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bang Aulia atas pemaparannya. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada Vina Adelia. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kita akan membahas pembangunan berkelanjutan. Dikutip dari The Brundtland Report 1987, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
Jadi, konsep pembangunan berkelanjutan mengimplikasikan batasan-batasan yang tidak mutlak, tetapi terbatas yang dipaksakan karena adanya keadaan teknologi dan organisasi sosial untuk menyerap pengaruh aktivitas manusia. Jadi, udah sepantasnya di era globalisasi ini kita lebih aware dengan planet ini agar generasi mendatang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di planet ini. Karena kalau tidak kita melakukan pembangunan berkelanjutan, dikhawatirkan planet ini akan cepat rusak. Karena seperti yang kita ketahui dari aktivitas-aktivitas kita, baik itu dalam segi sehari-hari ataupun aktivitas pabrik dan lain-lain, itu memberikan pengaruh kepada planet kita, seperti kayak pabrik mengeluarkan polusi dan pembuangan limbah sampah, terus juga ada menggunakan kendaraan bermotor dan lain-lain. Nah, maka itu kita akan materi ini kita membahas tentang pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya itu ada membahas tentang bottom line. Yang seperti yang sudah kita pahami, single bottom line yang kita pelajari sebelumnya, ada yang namanya financial reporting. Jadi di financial reporting itu bersifat wajib. Seperti yang sudah kita ketahui, ada balance sheet, ada income statement. Tapi di materi kuliah kita akan membahas tentang keberlanjutan. Nah, jadi ada namanya triple bottom line. Di triple bottom line itu ada dengan istilah sustainability reporting. Ini tuh bisa bersifat wajib ataupun bersifat sukarelawan. Nah, seperti katanya itu triple, berarti ada 3. Environmental atau lingkungan, sosial atau sosial, dan ekonomik. Ini akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, mengutip dari jurnal yang berjudul The Role of Environmental, Social, and Governance in Achieving Sustainability Development Goals, bukti dari negara ASEAN. Jadi dari negara ASEAN kita kan sama-sama mengetahui bahwa Indonesia merupakan salah satu anggota dari negara ASEAN. Nah, meskipun negara-negara anggota ASEAN ini sudah mengalami kemajuan karena peningkatan eksponensial dalam kegiatan ekonomi, lingkaran besar pemangku kepentingan, dan peningkatan penggunaan teknologi dalam ekonomi, tetap masih sulit bagi negara-negara ini untuk mencapai Sustainability Development Goals atau bisa kita singkat SDG. Nah, mayoritas SDG ini didasarkan pada kesejahteraan publik dan pemangku kepentingan stakeholder, organisasi bisnis melalui komunikasi dan hubungan yang efektif di antara mereka. Dengan demikian, tata kelola sosial memastikan pencapaian SDG. Ini bersumber dari jurnal yang terbit di tahun 2023. Selanjutnya kita akan membahas tentang kegagalan pasar. Jadi kegagalan pasar itu terjadi saat mekanisme harga pasar gagal dalam memperhitungkan biaya dan manfaat yang diperlukan. Jadi antara penawaran dan permintaan dalam pasar itu nggak seimbang, tidak terjadi keseimbangan sehingga terjadi inefisiensi alokatif yang baik kelebihan maupun kekurangan konsumsi. Nah, penyebab dari kegagalan pasar itu bisa karena adanya barang-barang publik, adanya eksternalitas, struktur pasar tidak sempurna, dan biaya transaksi akibat informasi asimetris. Kelompok kami juga mengutip dari jurnal oleh Loza tahun 2023 disebut sebagai kegagalan pasar atau kurangnya keharmonisan di antara pelaku pasar atau pelaku ekonomi mempengaruhi kemampuan mereka untuk meraih keuntungan dan menghalangi level playing field yang dipahami sebagai keadaan implisit yang menimpa mereka. Jadi, yang dimaksud level playing field itu diartikan sebagai konsep keadilan yang mana tidak berarti setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil, tetapi mereka bermain dengan seperangkat aturan yang sama. Nah, ini ada triple bottom line yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terbagi 3, ada
sosial, ekonomik, dan lingkungan. Kita bisa menyebutnya sebagai 3P. Jadi, people, planet, and profit. Sosial seperti people diartikan sebagai people, lingkungan diartikan sebagai planet, dan ekonomik sebagai profit. Jadi untuk pembangunan berkelanjutan ada hal-hal yang diperhatikan dalam 3 aspek ini. Dalam hal sosial itu mencakup seperti taraf hidup, pendidikan, komunitas, dan kesempatan yang sama. Kalau dalam lingkungan itu ada penggunaan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan, serta pencegahan polusi. Serta yang terakhir itu ada ekonomik. Jadi kita dalam hal ekonomi kita memperhatikan keuntungan, penghematan biaya, pertumbuhan ekonomi, dan penelitian dan pengembangan. Nah, ini kelompok kami mengambil mengutip dari jurnal internasional yang berjudul Performance of Eco-Benign Lubricating or Cooling Mediums in Machining of Superalloy. Jadi, dalam contoh ini kita akan mengambil contoh superalloy. Itu tuh adalah singkatnya material di dalam mesin. Jadi ini triple bottom line tadi, tapi kali ini diistilahkan sebagai 3E. Tapi sama aja intinya. Jadi antara lingkungan, ekonomi, dan sosial itu ada saling berhubungan. Contohnya seperti lingkungan dan industri. Jadi di lingkungan itu memberikan sumber daya untuk dimanfaatkan oleh industri. Nah, sementara industri setelah beroperasi, dia pasti akan mengeluarkan yang namanya emisi. Nah, selanjutnya di industri, hubungan industri dengan sosial, karena operasi dari industri itu akan menyebabkan polusi yang tentunya akan mempengaruhi masyarakat sekitar. Dan juga industri itu akan menghasilkan produk ataupun layanan yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara dari masyarakat dalam hal sosial, ini kita mengambil dari dalam hal pegawainya, dalam pengetahuan dari pegawainya, itu hubungannya dengan industri. Sementara untuk penjelasan dari penggunaan material superalloy-nya itu, dalam hal ekonomi, adanya strategi pendinginan pelumas karena biaya langsung yang terkait dengan cairan pendingin atau pelumas, prosedur pengirimannya, serta pengaruhnya terhadap produktivitas dan masa pakai alat. Terus ada juga yang kedua, itu tentang lingkungan. Tentang lingkungan, teknik pendinginan pelumas atau superalloy tadi sangat penting untuk keberlanjutan operasi pemesinan yang berdampak pada penggunaan sumber daya alam, masalah lingkungan, penggunaan energi, dan emisi karbon yang juga udah dijelaskan tadi. Nah, yang terakhir ini ada tentang sosial. Sosial ini mencakup keselamatan dan kesehatan pekerja yang terlibat dalam operasi. Mungkin itu saja, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Vina Adelia. Lalu izinkan saya sebagai moderator untuk memberikan sedikit kesimpulan dari pemaparan kami, yaitu dalam melestarikan lingkungan, upaya jangka panjang sangat penting untuk dilakukan demi masa depan manusia dan juga planet ini. Akuntansi keberlanjutan membantu perusahaan dalam praktiknya untuk mengukur, menganalisis, dan juga melaporkan aktivitas sosial dan juga lingkungannya. Dan juga peran akuntansi dalam hal ini dapat meningkatkan transparansi dari kegiatan usaha, khususnya di bidang sosial dan lingkungan yang dapat dicapai dengan pelaporan wajib. Jadi bisa dibilang perusahaan saat ini tidak hanya mementingkan dari aspek ekonomi saja, yaitu profit, tapi juga mementingkan aspek-aspek lain seperti people, planet, triple bottom line yang sudah dijelaskan oleh Vina tadi. Ada ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.